Welcome. Selamat datang di Soul Spot YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Sekarang gue udah sama desainer Indonesia yang mulai naik nih namanya. Mulai naik. Gifari. Halo. Lu gak panggil Iqbal apa Gifari, Pak Egi? Tampan boleh? Waduh, pakai babang dong. Jangan dong. Jadi kelihatan ya kita sampah ya. Jadi jangan expect aneh-aneh. Ya maksudnya, oh ya, gue jadi serius nih. Gue udah serius. Gue profesional. Susah anjir ngomong sama lu. Ini ketawaan apa ini orang? Oke. Jadi gue di Zoom session kali ini gue ngobrol sama desainer Egi ini dulu kita sempat kantor ya. Seminggu ya. Wah. Seminggu ya. Jadi gue di 910 itu emang udah mau resign. Si kampret masuk intern. Dengan harapan, gue butuh mentor nih. Oke. Seminggu gue cabut. 2 bulan kemudian cabut semua desainer. Iya. Tinggal saya dan Hamam. Ya, jadi gue kira lu sama Hamam yang desainer dari Telkom yang pertama kali ke Forward Design, tapi ada Bowo ding, gue lupa. Iya. Bowo itu desainer Vero. Dia emang orangnya low profile dia. Low profile. Ya, Gi, gue sesuai yang gue omongin di awal ya, gue pengen banget ngobrol tentang karya-karya lu. Nah, tapi sebelum ke situ gue mau ngebahas profil lu dikit. Lu itu di Telkom lulus kan? Alhamdulillah lulus. Makasih loh. Cuman lulusnya bayar sih emang. Iya dong, gitu masa kan bayar. Dan lu tuh udah berapa tahun sih sekarang di sepatu? Gue tuh masuk sebenarnya intern dari 2017 akhir Desember tanggal 10 gitu. Ya, jadi hitungnya dari 2018 lah, 2018 sampai sekarang 4 tahun. 4 betul lu di 910 3 ya? 2 tahun. Dia udah 2 dong sekarang. Dilik sekarang jalan tahun kedua. Damn bro, iya gue juga udah mau gak nyadar. Gak kerasa ya? Iya sama sih juga, orang setahun corona. Iya sih, lu masuk corona ya? Bagus. Si ada project tuh. Oh jadi lu di Nanten tapi 2 tahun pas. Gua sih kurang berapa bulan gitu. Lu pas? Lebih 2 tahun? Jatuhnya kurang beberapa hari doang sih kayaknya. Oh berarti udah 4 season lah ya, udah banyak. Lumayan. Terus lu di League udah hampir 2 tahun. Belum hampir sih, masih jalan tahun kedua ini. Jadi kayak tahun pertama. Iya, udah lewat tahun pertama ya. Tapi emang apa ya, gara-gara corona emang project lu jadinya banyak yang parah sih. Di-leak maksudnya, project lu yang di-leak itu belum banyak yang kerilis. Nah, jadi gua biasanya ngobrol sama desainer itu yang ngebahas project dia yang di current brand gitu, kayak di apalah gitu, dari kayak si Reza di Embel misalkan dan lain-lain. Nah, jadi karena lu belum rilis nih, belum bisa di-spoiling dong. Tapi boleh lah kalau di-spoil dikit nggak apa-apa. Ya tergantung kalau spek udah buka. Enggak. Waduh, transfer main mau dibuka nih. Ya nanti. Emang ada rencana mau ninggalin yang sekarang? Ya lu mau di perusahaan sampai mati. Pasti ada lah. Pasti gitu. Ada lah. Enggak lah. Gua bukan tipe yang mau di perusahaan sampai tua. Iya, berarti sampai September apa gimana sih? Enggak lah, sampai lebaran haji lah. Aduh, nggak bisa digoyah nih kan Zikri. Bisa gue udah profesional, kalau udah kamera on gue profesional gue. Nggak mungkin masuk jebakan pertanyaan sampah lu anjir. Oh iya, sorry. Guys, balik ke lu nih, datar. Jadi karena di leak lu belum banyak yang rilis kan, belum bisa nih diomongin. Ya udah, gue jadinya mau paling banyak ngebahas project lu yang di 910. Jadi paling titel lu kayak lucu ya, gue kalau bikin thumbnail titelnya leak, designer leak, tapi namanya 910. Gak apa-apa. Nah karya lu itu 2, gue bisa bilang flagship nggak ya? Enggak, flagship produk ya, atau produk hero lah di 910. Waktu itu desain lu ya, rilisnya tuh tahun kemarin ya? Apa tahun ini sih? Rilisnya tuh ada yang tahun ini, ada yang tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi karya yang gue maksud itu si HZ Running Shoes. HZ tahun lalu. Sama Yuza ya. tahun lalu juga ya?
tahun lalu juga. Dua-duanya kan Yuza ada 2 tuh. Nah sebenarnya kalau apa ya, ini sih ini gua bakal memuji kompetitor sedikit nih sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, di sini gue nggak bawa nama spek ini. Maksud gue kalau yang ngikutin Instagram gue lagi suka ngedumel gitu, kayak brand lokal tuh murah-murah mulu tapi kualitasnya sampah. Lagi suka, bukannya memang selalu. Enggak mah, gue nggak mungkin lah ngomongin brand lokal, gila. Oh, iya sih. Kan lu lokal pride banget kan. Iya, gue hashtag support lokal gue. Support lokal. Yang Voknas tuh gue support tuh. Ya jadi karena gue lagi banyak ngomongin brand lokal yang harganya murah tapi nggak ngikutin kualitasnya juga ngikutin murahnya. Nah bisa dibilang 910 ini buat gue apalagi yang HZ ya. HZ itu sepatu running. Kalau lu ngomongin bukan build quality sih, at least secara material, construction, kosmetik segala macam itu tuh udah harga di atas 500, 800, bahkan mungkin ada yang sejuta kalau kita ngomongin brand global gitu. Nah, tapi di 910 sampai bisa bikin seharga berapa? 300-an ya? HZ tuh di 360 gitu. Pokoknya nggak sampai 400, seingat tuh. Nah itu, ini nih pujian gue nih buat kompetitor nih. Gitu loh, maksudnya kalau bikin brand, kalau mau murah monggo, tapi kualitasnya bagus gitu loh. Jangan apa Gi? Mau diomongin? Lu mau ngomong sesuatu? Iya enggak sih. Maksudnya ya kalau lu punya potensi ya kenapa nggak dipakai gitu. Gue sih mikirnya gitu. Sama ini sih, gue tuh waktu ngedesain HZ waktu itu kan ya maksudnya gue steam sama Hamam gitu. Terus ya as you know gitu kan 910 dalam tanda kutip dulu tuh kayak masih underrated lah ibaratnya, masih under radar segala macem. Nah kalau misalkan lu udah di under radar kayak gitu, gue rasa lu malah punya kesempatan untuk show off sih tanpa harus mikirin kayak nothing tulus gitu. Maksudnya beda kayak kondisinya misalkan sekarang gue di league gitu. Mungkin ada beberapa hal yang harus gue pertimbangin dari si brandnya, gimana looksnya segala macem. Cuman maksudnya ini juga buat brand-brand lokal gitu. Maksudnya mumpung lu di bawah, kenapa lu harus ngelakuin sesuatu yang sama gitu? Kenapa lu, misalnya gini, 910 nih, kan top of mind running dulu masih league gitu. Ya kalau misalnya gue ikutin league, gue cuman bakal jadi mungkin another version of league gitu. Tapi kenapa gue nggak nyobain sesuatu yang beda? Sama halnya kayak yang tadi lu bahas, Vulcanize. Kenapa harus bikin Vulcanize lagi gitu? Jadi kalau ada yang bilang, itu mah enak. Tapi itu baik lagi sih. Beberapa yang brand lokal yang gue bisa bilang males ya. In terms of design, tapi kalau bisnisnya mah itu udah di luar konteks. Maksudnya in terms of design yang males itu, kalau bilangnya kita kan nggak bisa bikin, kita masih brand kecil segala macam gitu, kita belum punya dana. Ya tapi 910 juga kecil anjir. Ini rahasia umum sih. 910 itu kan bukan keluaran ya. 910 itu kan dulu banyak bekas employee-nya League kan. Iya banyak. Jadi lu tuh kayak Figo, lu tuh dari Barca ke Real Madrid, lu parah lu. Gue tuh orang bilang kan katanya nggak mungkin, maksudnya lo ngapain sih dari 910 ke League gitu? Kayak apa namanya? Ya maksudnya ada apa sih namanya? Histori yang mereka punya histori sendiri. Cara brand manajemennya gitu ya. Cuman ya maksudnya itu lagi, gue tuh orangnya kalau emang katanya jangan, kadang gue malah kenapa jangan gitu. Terus gue juga orangnya bodo amatan sih, maksudnya kalau emang katanya nggak bisa ya udah coba aja dulu sih. Kalau misalkan bisa. Apa ya? Itu udah di luar kita gitu. Maksudnya itu urusan. Iya. Maksudnya secara kita berkarir masa harus ngikutin histori dari perusahaan kayak ya Suarez aja bisa pindah ke Puma gitu, maksud gue ke sebelahnya kayak ya udah sih. Gila tuh Suarez. Ya, nah jadi balik lagi ke HZ tadi nih. Lu tuh pas bikinnya tuh buat season kapan sih? Nah, ini sebenarnya agak lucu nih Kang. Jadi yang HZ nih, jadi tuh kalau nggak salah itu tahun 2019 awal. Apanya nih? Briefnya keluar? Nah, HZ tuh dibuat karena gue ngelihat Pahar lagi butuh figur produk yang breakthrough aja sih. By the way, Bapak Har ini adalah co-foundernya 910, Pak Hartono. Jadi terus? Nah, Pak Har tuh lagi butuh figur produk yang breakthrough. Terus gue ngelihat di sini sebenarnya
sama gue juga ngeliat trennya sih, maksudnya di Indonesia biasanya kan trennya tuh 1 tahun ke belakang, walaupun nggak selalu ya sebenarnya, tapi di beberapa lini tuh 1 tahun ke belakang. Jadi gue ngeliat kayak sekarang Nike lagi ini nih, dulu tuh lagi ramenya Pegasus Turbo, baru banget keluar yang seri pertama banget. Terus gue mikir dari materialnya, terus dari take back 2017 Nike ngeluarin Zoomfly SP, terus gue ngeliat ini kayaknya ada align nih. Terus gue juga ngeliat perkembangannya si Yohji Yamamoto, dia juga di akhir 2018 tuh dia mulai pakai transparan. Jadi gue ngeliat nih, tren transparan tuh bakal ada. Jadi itu gue inget kalau nggak salah April 2019 itu gue selesai ngedesain Haze, gue kasih ke Pahar. Jadi itu sebenarnya itu antara April atau Februari gitu. Jadi itu sebenarnya sebelum kick off buat 2020 sebenarnya. Jadi project dadakan berarti. Iya, kayak selingan terus tiba-tiba dimasukin aja gitu. Karena saking bagusnya ya. Dipilih aja. Iya. Enggak, cuman maksud gue di situ ngelihat potensinya aja sih. Jadi si Haze itu sebenarnya kayak project iseng sebenarnya. Project iseng yang gue cuman pengen ngasih ini nih, kayak si Pahar kayaknya arahnya mau ini nih, kayaknya gue bisa provide gitu dari desainnya, dari kayak si Nenten emang harus ngelakuin ini gitu, maksudnya ngelakuin sesuatu yang beda gitu di market. Dan emang itu sering terjadi, apalagi kalau kayak brand yang masih kecil tuh komunikasi antara desainer sama owner tuh emang langsung direct gitu kan. Jadi kita nggak ada lagi manajerial tuh, nggak ada brand manager segala macem. Jadi ketika si bos itu ada sesuatu yang pengen langsung ke desainer, bikin gini yuk gitu. Karena suka diskusi, akhirnya itu salah satu yang si Haze kayak gitu ya berarti ya prosesnya ya. Iya, saya tuh gitu. Akhirnya jadi. Tapi dimasukin ke season selanjutnya. Jadi waktu kita kick off si Haze untuk yang line up Haze itu langsung masuk aja gitu. Jadi udah kurang nih satu desain lagi, maksudnya misalkan butuh desain 20 ya jadi tinggal 19 gitu yang harus kita kerjain karena udah ada Haze nih satu masuk gitu. Itu aja sih. Kalau di spec itu sebutannya design injection. Ya injection, kalau di Nenten insertion. Iya beda dikit lah. Ya kan gue lebih keren lah tapi bahasa injection. Iya, siap Kak. Sama ini juga sih, sebenarnya Haze itu sebenarnya bentuk glorifikasi dari franchise-nya Nine Ten sendiri gitu. Kan dulu kan kalau misalkan Nine Ten tuh dia punya Rayon. Ya, Rayon itu sepatu performance terbaiknya Nine Ten pada zamannya awal-awal keluar lah. Dia tuh salah satu identity cues-nya tuh yang paling utama kan dia lightweight. Nah itu yang mau gue bawa sebenarnya ke Haze. Ini gue juga ada Haze nih sebelah gue. Iya, oke. Jadi kalau misalkan dilihat, ini tuh ngambil visual cues-nya dari Haze, dari Rayon 2. Kalau misalkan lihat si Rayon 2 tuh ada ini nih. Ada si lengkungan ini, itu diambil dari Rayon 2. Ntar gue agak lupa. Tapi ntar di video gue tampilin di sini di layar. Oke, terus. Jadi di situ itu ngambil visual cues dari Rayon 2. Dan gue itu juga sedikit glorifikasi tentang ya mentor gue Kang Yadi gitu. Jadi kayak aja ini lainnya bagus dan kayaknya bisa dibawa terus gitu. Itu aja sih. Jadi sebenarnya konsepnya emang Haze tuh ngambilnya dari Rayon sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibuat family tree-nya, Haze tuh dari Rayon sebenarnya. Rayon itu sebenarnya menjadi highlight banget dari produknya itu si mesh single mesh yang bolong-bolong gitu kan. Gue jadi nangkap sih pas di Haze pun lu akhirnya yang si upper base materialnya pakai yang translucent, which is masih nyambung lah, masih kayak see through gitu. Iya. Ya kurang lebih. Tapi lucu nih waktu gue nggak tahu, kayak lu juga udah tahu sih. Waktu Rayon itu keluar, Rayon 2 Rayon 1 nih sorry. Karena itu see through, jadi meshnya kan bolong-bolong ya. Pas dijual ke market lokal tuh dengan harga segitu tuh emang needs-nya dari marketnya pada bilang ini ntar kalau dipakai kena air basah dong gitu. Terus batin gue ya, lu juga pakai sepatu yang nggak bolong-bolong kena air juga basah Bambang. Ya tapi emang itu sebenarnya bukan gimana ya, itu yang gue ngelihat kalau produk itu juga ngelihat dari timingnya sih belum tepat, tapi kayak
berapa lama kemudian atau waktu itu kompetitor leak saat itu ngeluarin Volans dengan konsep yang sama. Gue gak tau mana yang duluan ya, tapi at least di market ada yang sama. Volans itu dia dengan mesh yang bolong-bolong juga, tapi marketnya emang beda levelnya karena harganya beda kan, dan lebih nerimo gitu marketnya. Oh bagus nih gitu. Sama ini sih, sama kalau misalkan dianalisis lagi ya sebenarnya. Maksudnya ketika lo ngeluarin satu di market, lo juga harus lihat gitu. Si marketnya udah ngerti belum apa yang mau dia cari gitu loh. Iya betul. Nah gitu, jadi kayak gue pun juga pakai ini. Tadinya HZ tuh dia ada colorway yang benar-benar transparan. Ini kan agak hitam ya, agak-agak gelap. Ada benar-benar transparan. Si mesh translucent itu beneran clear gitu. Kayak Geist Ekiden yang warna putih. Oh iya. Kayak gitu. Cuman gue mikir kayak ini bakal bisa jadi failure nih di market karena walaupun Nike udah ngeluarin itu, tapi Nike tuh ngeluarinnya yang pertama itu dia high end products kan, jadi kayak emang orang yang udah paham banget. Terus juga kayaknya kalau di marketnya Nenten belum segitu pedenya gitu kalau misalkan lu pakai sepatu tapi yang kelihatan warna kaos kaki lu gitu, jadi kayaknya belum gitu. Makanya gue suggest dulu sama tim salesnya, gue sih lebih prefer warna hitam ya, karena pertimbangan gue itu sih. Itu bagus sih, itu make sense sih. Kalau emang gue pribadi juga kalau pakai sepatu translucent banget terus kaos kaki, misalnya sepatunya basic colornya merah terus kaos kaki gue warna putih gitu, kayak aneh aja. Yang 17-an. Tinggal diikat tangan belakang nih. Ya gue make sense. Gue sendiri juga nggak mau sih kalau beli sepatu yang translucent banget, tapi jadi itu emang sengaja lu warnanya dibikin ada apa ya, tonalnya gitu ya? Sengaja milih material yang lebih gelap karena pertimbangan gue itu sih. Sebenarnya ya emang itu seperti, maksudnya gue cuman pakai satu color gitu yang pakai warna benar-benar clear gitu. Selebihnya tuh tadinya ada burgundy, ada warna apa, cuman pas lihat ternyata jatuhnya kayak yang rilis aja. Burgundy bagus ya. Nah tapi kemarin waktu gue eksekusi kurang bagus kan. Nggak tahu kenapa. Si translucentnya. Kayak dengan perpaduan material sama eksekusi yang kayak gini kurang bagus gitu. Karena Pantone lu masih TPG. TPX sorry, TPX mah yang versi jadul, Gi. Ya elah, itu kan kode doang, Bambang, elah. Di spek TPG ada, C ada, TN ada, gimana dong gua? C tuh yang biasa dipakai buat sablon ya? Gua C ada, U juga ada. Wah gila, emang perusahaan besar tuh beda. Ya elah, C sama U kan cuma coated sama uncoated doang, anjir. Kesel. Iya, tapi masih ada yang kayak Piero tuh masih pakai TPX tuh. Beberapa desainer lucu. Ya, baru 50 sekarang. Ya, tapi jangan deh, gua enggak. Gua mau stop. Gua juga yakin brand sendiri. Gua susah nih malu nih. Teman-teman spek nih, tolong lihat orang ini. Gila. Balik ke HZ, balik ke karya lu lagi. Nah, si HZ ini juga sebenarnya di spek kan baru ya, running keluar ya. Maksudnya bukan baru keluar sih, kita fokus ke performance banget tuh emang baru-baru ini gitu. Dan emang gua rasa nggak cuma specs, beberapa brand running yang udah ada pun termasuk leak sekarang kayaknya ya, itu ngelihat 910 tuh udah menjadi benchmark running performance shoes aja gitu di lokal. Kalau mau sukses di market ya lihat 910 gitu. Karena harganya gila sih, emang dari dulu ini yang bikin kita bete juga sih. Maksudnya gua dulu desainer, gila bos, lu mau yang kayak Nike tapi harganya sepatu Ardiles. Kok kayak gitulah gua kesel, tapi ya bisa juga ya. Dan emang materialnya material tuh keren, Bang. Lepas dari akses factory-nya yang bagus juga, cuman gimana ya? Untuk mau buat sepatu seperti itu harga 300, itu loh challenge-nya tuh di situ. Kalau bikin sepatu harga di bawah 100.000 tapi solnya masih rubber, ngapain? Nah, ini juga yang menarik sih. Jujur ya, ini jujur. Gue nggak tahu di spek gimana, tapi so far gue ngerasain setelah gue masuk 910, investment yang paling besar untuk R&D dan designer itu paling gede di 910 si Indonesia so far yang gue denger. Apa nih, in terms of apa nih gede investmentnya? Duit atau? Duit, ilmu, segala macam semua diajak. Kayak lu bayangin gue baru masuk sampai kalau nggak salah tuh, jadi gini, di 910 tuh ada bukan kebiasaan sih, maksudnya rutinitas di mana desainer tuh diajak ke China untuk belajar tentang tren.
Nah jadi gue sendiri kalau nggak salah udah 3-4 kali gitu ikut itu kan 2 tahun tuh. Nah di situ tuh gue bener-bener sama Ham juga belajar banyak gitu dari kesempatan itu. Dan Ninten tuh dia si ownernya dia emang passionate banget tentang footwear. Jadi kayak ketika gue came up sama sesuatu yang Pak ini kayaknya bisa nih kita kembangin di sini karena saya yakin di Indonesia belum ada yang mulai, dan kalaupun ada brand besar yang mau, mungkin banyak pertimbangannya karena banyak level-levelnya segala macam. Di Ninten kan tadi kan salah satu kelebihannya brand kecil, lu sama owner atau dalam tanda kutip yang punya dana itu lu bisa langsung tuh. Itu plus minus lah maksudnya. Cuman di sini semua positifnya gue coba maksimalin. Ya udah ngelihat potensi itu, makanya lo kalau misalkan lihat ke Ninten sampai sekarang mungkin sampai sekarang coba cari material yang ada di brand lain. Itu aja dulu. Ada apa enggak? Ya emang jarang sih. Materialnya tuh ya itu yang gue bilang, gila material lu tuh material Ninten tuh bervariatif banget. Dan ya itu yang bikin orang bingung kok lu bisa murah gitu. Kalau sepatunya murah tapi kualitasnya kentang ya maklum lah ya, kayak ya udahlah emang lu you pay what you get. Tapi di ya gimana, produknya sih bahkan secara performance itu sih yang menjadi salah satu power dari produk-produknya Ninten gitu. Nah, untuk HZ sendiri ketika itu rilis, respon market gimana? Jadi kan gini, jadi kan HZ itu sebenarnya seri yang di-develop pertama dengan material ini gitu, dengan konsep ini itu yang paling pertama. Bukan Geseki Den? Bukan sebenarnya. Jadi HZ itu sebenarnya awal duluan, karena itu kan tadi kan sebelum kick off. Nah, si Geseki Den sendiri tuh nanti mungkin kalau ngobrol sama Om, dia bisa paparin jauh lebih itu deh. Tapi kalau dari proses desain sebenarnya lebih panjang Geseki Den. Kalau iya. Karena startnya juga duluan kan ya? Start prosesnya juga duluan juga kan keluar ide si HZ ini. Si HZ duluan, cuman walaupun Geseki Den kedua setelah itu di developnya, cuman si proses desainnya lebih panjang daripada HZ karena kan dia flagship. Jadi banyak pertimbangannya gitu kan. Tesnya juga lebih banyak daripada HZ. Nah, jadi baik lagi tadi waktu pertama kali keluar, jadi karena Ninten dalam tanda kutip berhasil nge-launch Geseki Den, jadi HZ tuh ikut ke bawah, ngerti ya? Iya, karena pandangan orang, wah performanya udah mulai bagus nih, jadi dia mungkin yang belum bisa dapat duit untuk beli Geseki Den, dia bisa cari yang di bawahnya yang mana ada HZ dan lain-lain. Jadi kayak HZ tuh ada di tier down-nya Geseki Den deh pokoknya kurang lebih. Jadi ya itu bener kata lu tadi, kalau misalkan orang nggak bisa dapetin Geseki Den mungkin bisa lari ke HZ segala macam kayak gitu. Terus juga satu yang jadi proof betapa pentingnya marketing sebenarnya. Maksudnya lu nggak bisa rely sama hashtag atau misalkan hal yang biasa dilakuin secara masif sama orang-orang, tapi lu harus nyoba ngelakuin sesuatu yang beda, yang bikin lu jadi dilihat gitu. Ini gue belajar dari Kompas juga ya. Nah, Kompas koran kan? Iya, Kompas koran lah, mana lagi? Kompas sepatu. Oh iya. Ya maksudnya lu emang harus ngelakuin sesuatu yang beda dan eksplosif gitu, dan emang lu harus berani nyoba untuk gagal, walaupun di situ lu gambling untuk sukses juga gitu sebenarnya. Dan yang gue lihat Ninten dengan rilisnya Geseki Dan itu cukup berhasil sih dari segi marketing. Maksudnya gue ngerasa untuk Ninten waktu itu, untuk kelas Ninten di price range Ninten, yang videonya paling niat ya paling Ortus, tapi Ortus juga nggak di running waktu itu. Maksudnya ada kebaruan yang dibawa sih, jadi makanya itu berhasil. Mana pas gue lihat, wah gila, Ninten udah mulai fokus ke arah sini nih gitu, kayak dulu boro-boro ngomongin sosmed masih struggling untuk survive kan, masalah finansial segala macam, tapi mungkin udah mulai membaik jadi bisa fokus ke situ. Dan dan bagus ya bahaya nih bilang, apa? Sampai lu bilang waktu itu pengen balik kan katanya. Gua nggak pernah anjir.
Gak boleh gitu. Enggak nih orang ada yang masalah nangkep nih, gue bercanda anjir. Nak Zikri, gak boleh seperti itu. Enggak lah maksudnya. Tapi somehow gue yang memulai karir sama kayak lu sih, gue mulai karir di 910 kan. Jadi ya ada spot lah di karir gue untuk 910 kayak seneng kalau si 910 tuh udah mulai naik gitu, kayak wah gila ya, dulu kayak gini sekarang udah bagus gitu. Jadi lu ikut ngerasa bangga aja. Apalagi jadi kita nggak sia-sia, gue sih ngerasa nggak sia-sia mendidik lu selama 1 seminggu gitu. Ya. Thank you loh, gila. Masuk kenalan kalau nggak salah di hari ketiga, hari kelima goodbye anjir. Wah, normal anjir. Pertemanan tuh luar biasa. Butuh mentor cabut. Iya. Nah terus yang ini kan ngomongin Hazi itu udah oke lah ya. Secara itu sepatu road running lah ya, kita bisa bilang. Hazi tuh iya dia road running. Nah, yang menariknya tuh berani 910 itu bikin trail si Yuza. Nah, itu yang gua Black ini berani amat bikin trail, maksudnya belum ada yang gimana ya, lokal tuh nggak ada yang main trail gitu. Bahkan secara gua nggak tahu sih secara vibe atau secara hype-nya di kompetisi lari kita trailnya gimana, cuman berani ngedevelop Yuza yang pertama. Itu lu juga kan yang ngedesain Yuza, ada Yuza pertama sama Yuza Evo ya. Lu semua desainernya. Yang Yuza pertama itu emang ide lu bikin terlupa gitu atau biasa dari si bos? Pertama dari si bos ya emang. Terus itu juga dibantu sama Kang Yadi sebenarnya. Jadi Yuza yang pertama itu sebenarnya kayak brief terakhir dari Kang Yadi ke gue. Jadi kayak Kang Yadi ngebantuin kayak visual cues-nya apa aja nih yang kira-kira bisa menarik. Dari situ gue coba tweak lagi, terus akhirnya jadi. Sorry. Buat yang belum tahu nih, Kang Yadi yang kita mention dari tadi ini adalah desain manajernya 910 saat itu, yang sekarang sudah ke Puma Vietnam. Nah, terus? Yang sering ngomelin Zikri karena kalau diajak lari bareng 910 nggak dateng. Gue kalau lari dateng. Apaan? Tapi kalau jaga toko yang gue nggak dateng. Lu pernah anjir Kang Yadi cerita Zikri tuh kalau misalkan diajak apa namanya pasti kadang suka nggak datang. Mungkin yang lari ini jadi dulu itu ada komunitas Tangerang Runner apa namanya gitu. Itu kalau lari malam coy, gue paling benci lari malam. Mungkin itu kali ya, kalau diajak itu gue males banget. Gue anti lari malam. Jadi gue bodo amat lah, gue mati. Yang menurut gue sih ya, di Alam Sutra lagi larinya gila. Alam Sutra pohonnya banyak banget coy. Lu malam-malam pohon gak beroksigen. Karbon dioksida, gue mau mati gue. Ya gitu sih. Tapi kalau lari di depan kantor yang lari rutin sih gue ikut kok. Ya mungkin ada, ya gue emang ngeselin sih. Sorry ya Mas Edi ya kalau nonton ya. Gue emang brengsek Mas. Biasanya kita baru lulus. Aduh. Yes, balik ke user tadi. User pertama briefnya emang dari si bos. Dan itu ada dari initial idea dari Mas Yadi. Akhirnya lu yang menyempurnain kayak gitu ya? Kurang lebih sih sebenarnya kayak gitu. Maksudnya itu yang nge-trigger juga. Kang Yadi juga ngasih beberapa reference, terus gue nge-explore reference-nya juga gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya kalau user pertama. Make sense sih. Gue juga ngerasa ini desain Egi kayak nggak gini deh garis-garisnya gitu. Ini masih. Tapi kalau lu bilang, gue nggak tahu sih siapa. Maksudnya nggak tahu kalau ini ada Mas Yadi terlibat. Tapi kalau pas lu bilang ada Mas Yadi yang terlibat, ini emang make sense. Ini garis-garis Mas Yadi banget nih kayak gini. Secara overall. Makanya pas di Yuza pertama ke Yuza Evo itu bedanya gila 150 derajat gitu. Yang Yuza pertama tuh lebih beneran performance banget secara visual ya. Emang lu gak usah mikirin style deh gitu. Lu fokus ke performance, banyak fitur segala macam. Pas Yuza Evo tuh berubah gitu. Maksudnya jadi sepatu yang gua bisa bilang sepatu trail lokal terbaik lah. Gua I mean it nih, Si tumben. Tapi mana lagi gitu sepatu trail running trail lokal yang sebagus Yuza ya. Lu bisa sebutin nggak? In terms of design, in terms of colorway, in terms of performance? Nggak ada coy. Yang paling bagus sih kalau menurut gue Yuza Evo merah ya. Iya itu bagus banget. Paling kalau kompetitornya ya Yuza Evo hitam. Tai aja. Udah mulai sombong nih. Sombong meternya udah mulai naik. Enggak. Ya paling sombong tuh diajarin Zikri. Iyalah. Kalau nggak sombong,
Kalau nggak sombong lu nggak jalan. Ngapain? Kalau ada yang bisa disombongkan, sombongkanlah dirimu. Kalau lu nggak ada yang bisa sombong, lu sombong. Tapi kompetitor lu paling lu head to head sama brand ya bukan lokal, paling kayak brand global yang ngeluarin trail. Sebenarnya kalau waktu gua, nah ini sebenarnya dilihatnya dari ini ya, dari user pertama juga gitu. Jadi kalau dulu tuh kenapa kita pengen ngeluarin trail? Jadi user yang pertama itu jadi di bulan keempat gue di Nenten sebenarnya. Bulan keempat? Apa nih desainnya? Desainnya? Yang udah lu sempurnain atau? Yang maksudnya ya ini konsep yang hampir sempurnanya kayak udah 90%, 80% tuh sebenarnya ada di bulan keempat. Dan itu tuh dulu user yang pertama tuh sebenarnya itu taktiknya Pak Har sih. Maksudnya ini kan baru sebenarnya yang kayak lu bilang, maksudnya di lokal tuh belum ada trail running kan. Yeah. Kata Pak Har dulu gue ingat banget, kita harus masuk dengan model yang simpel dulu nih. Yeah. Gak bisa kita tiba-tiba heboh gitu kan. Ya udah makanya buat tes the waternya pakai user yang biasa, karena kalau dari desain sebenarnya emang lebih aman user yang pertama gitu, maksudnya yang bisa masuk kemanapun gitu. Terus entah ketahan sampai akhirnya 2020 rilis user yang pertama, yang kalau misalkan gue boleh ngasih masukan, karena udah ngedesain user Evo ya, dan user Evo udah jadi, gue bilang sih itu udah nggak terlalu relevan lagi si garis desainnya gitu. Si user pertama ya. User pertama, tapi sebenarnya ya kalau untuk test the water itu masih bagus gitu. Kalau untuk market yang lebih luas mungkin user yang pertama bisa lebih masuk, lebih banyak diterima gitu. Yang kalau dari awal nih ngeluarin, jadi gue mau coba memahami strateginya Pak Har ya. Kalau lu ngeluarin user Evo pertama dengan style kayak gitu yang udah segitu canggihnya gitu, orang kan masih kaget ini dipakai trail mas, pasti ada keluaran pertanyaan-pertanyaan kayak gitu loh. Tapi kalau bikin emang bentuknya tuh lah kayak kokoh, warnanya warna earth tone, terus ada shank di bagian media lap, keluar klasik banget tulingnya gitu kayak oh iya, orang nggak perlu bertanya lagi gitu, ini trail ya, oh iya udah tahu itu secara shape, siluet, desain. Sama itu juga sih, maksudnya itu juga dengan strategi kayak gitu di market juga nanti jadi ada trust, apalagi dengan ngebawa nama yang sama gitu, ada franchise kan, kayak ibaratnya oh ini seri user yang terakhir tuh bentuknya kayak gini, ini buat trail, oh ya udah berarti ini juga sama dong kurang lebih. Gak mungkin kan kayak misalkan gue ngeluarin nih misalkan ini ya nih Haze gitu, mereknya apa si namanya, orang bakal nanya kok Haze buat trail sih. Maksudnya jadi kayak gitu, ngebangun trustnya juga gitu. Ini kalau gue simpulin ya, berarti di awal strateginya bikin yang bukan aneh, maksudnya yang aman banget dengan nama Yuza. Terus untuk nextnya lu coba explore lebih dalam hal desain dan segala macem, benar-benar berubah secara visualnya juga. Tapi untuk orang tetap trust ini tuh trail menggunakan nama si Yuza itu tadi. Walaupun harusnya kan kalau namanya sama ya kayak Pegasus gitu, 38 atau 36 ke 37 itu masih ada garisnya yang nyambung kan secara desain. Kalau ini kan benar-benar putus gitu loh. Tooling juga beda banget kan, sampai di yang user Evo tuh ada untuk drainasenya juga kan. Sebenarnya. Iya itu beda banget, tapi ya market juga gak ada yang peduli sih sama story desain kayak gitu. Jadi emang better mempertahankan nama si usernya. Jadi market oh ini user yang kemarin trail ya gitu. Wah, itu smart sih. Ya gue balik deh. Gue airin. Enggak lah. Enakan di spek lah, gila. Jangan terpaksa gitulah ngomongnya lah. Enggak lah, gue mah. Katanya kalau di YouTube pengen jujur. No fake. Gue semakin lama di perusahaan mungkin semakin betah berarti. Gue di spek itu udah menuju 3. Perusahaan mana gue pernah hampir 3 tahun, nggak ada anjir. Gue mah kutu loncat, apa sih istilahnya? Ya kan. Emang baru di Nenten doang anjir. Enggak, gue sebelumnya juga ada di brand startup gitu ada. Gue bareng Mikael juga sering. Itu ya gue nggak asik cabut di beberapa brand Bandung juga ada. Noka juga gue karena selain masalah pribadi juga ada masalah. Ya nggak bosan aja cabut, nggak nyampe 5 bulan anjir di Noka. Parah ya gue mah nggak loyal.
Ini ketua HRD ngeliat, wah ini anak nggak bener nih. Yowes, di Yuza Evo sekarang itu yang kayak gini, yang gue bilang di awal, marketnya itu belum terlalu kedengeran ya, at least sepengetahuan gue untuk market trail gitu. Nah pas itu rilis gimana responnya? Ada trail, Yuza pertama deh, sampai Yuza Evo. Nah, Yuza pertama tuh sebenarnya sesuatu yang pertama kayak semesta mendukung gitu aja loh kan. Jadi gue inget banget itu tuh kayak di akhir 2020 apa ya, kalau nggak salah akhir 2020 itu kayak lagi musim hujan gitu. Jadi suasananya tuh outdoor banget, sumpah. Itu suasananya outdoor banget. Terus banyak pas gue liat di komen kayak, aduh ini cocok banget nih buat lagi musim hujan gitu-gitu. Kayak what a coincidence gitu kayaknya sebenarnya. Terus juga di samping itu ya karena ini pertama dari 910 ya mungkin orang juga jadi penasaran, soalnya kan market kita kan sebenarnya selain market kita militan ya, market kita tuh kepoan. Jadi kalau ada yang baru tuh orang pasti nyoba. Kayak ada yang aneh dikit orang tuh pengen nyoba pasti. Jadi itu yang harus dimanfaatin. Makanya gue sebenarnya, tapi ini balik lagi ke strategi brand masing-masing ya. Makanya gue juga suka bingung, ngapain lu buat sesuatu yang benar-benar dalam tanda kutip identical dengan brand lain tanpa ada strategi tertentu gitu. Padahal lu punya market yang sebenarnya kepo parah aja. Maksudnya ya apa yang lu keluarin aneh, penasaran, terus jadinya nge-trigger market. Mungkin juga nge-trigger market baru juga sih. Iya, maksud gue market kita teh asik sebenarnya. Maksudnya dari yang marketnya 910 ya sampai kalau ke atas yang di market League gue juga masih ngeraba-raba nih, maksudnya karakter marketnya gimana. Tapi kalau dari pengalaman gue dari yang 300 sampai 500 itu marketnya asik sumpah. Maksudnya ketika lu ngasih sesuatu yang baru, orang tuh at least mau nyoba. Tapi satu lagi, itu lu harus marketing dengan baik. Ya tuh kayak lu harus wajib sih. Iya sekarang sih wajib, cuma kan masih banyak brand yang belum sadar kalau marketing itu penting ya. Jadi kayak yang penting nggak jadi. Timingnya belum bagus, ntar deh biar lucu. Ya enggak, maksudnya sekarang tuh banyak gitu, kayak masih ada brand-brand yang kayak mikirnya, oh karena dulu gue pernah sukses, kayaknya gue ngeluarin apa aja laku deh. Padahal cara kerjanya nggak kayak gitu. Market yang dulu bilang lu sukses, sekarang mungkin udah nggak tertarik nyari sepatu lokal gitu, karena udah telanjur kaya gitu loh. Iya bener-bener. Ngerti gak sih? Ini juga sorry nih, gue juga sebenarnya nggak suka dengan sebutan sepatu lokal ya. Gue lebih suka sepatu Indonesia, karena gue ngerasanya lebih kayak, kenapa kita harus bilang Nike itu sepatu luar negeri gitu? Kan dia di kita tuh image-nya sepatu Amerika atau kayak misalkan New Balance, sepatu UK segala macam. Kenapa kita nggak bilang sepatu Indonesia aja? Menurut gue itu kayak sebutan yang lebih kompetitif aja sih, daripada lo harus bilang sepatu lokal, kayak jadinya lo dalam tanda kutip beli karena lokal gitu. Ya kenapa nggak beli karena kualitas aja sih? Iya. Kalau lo pengen gitu. Iya karena lokal lebih meraup market yang nggak peduli sama sepatu juga. Yang gampang di drive. Yang gue pernah ngobrol sama Mbak Isti tentang tren di Indonesia itu, beliau bilang kalau di Indonesia itu kebanyakan marketnya tuh makan gimmick. Emang gimmick itu seneng banget. Mau di industri apapun, entertainment, makanan. Lu lihat deh kalau zaman-zamannya kafe-kafe yang banyak gimmick-gimmicknya gitu, orang pada kesana semua kan. Itu emang membuktikan kalau kita senang gimmick. Nah, jadi kalau market-market yang dengan sebutan atau yang bawa campaign produk lokal gitu, gimmicknya gede banget bos. Itu pun termasuk dibikin dari gimmick kan, produk lokal itu. Oh, banyak sih itu ya. Iya, jadinya orang-orang yang kita kebanyakan yang belum terlalu paham juga, jadinya kemakan tuh gimmicknya. Jadi militan juga ketika kita nggak support, wah lu nggak support lokal lu gitu. Padahal dengan cara mensupport salah satunya mengkritik kan. Setuju. Itu. Terima kasih. Nah, berarti untuk yang si Yuza ketika rilis itu emang bukan coincidence, emang timingnya juga didukung oleh si kondisi semestanya juga ya. Jadi emang kondisinya pas gitu. Jadi nggak repot lah untuk
tim marketing nyampain komunikasiin produknya. Tapi banyak yang beli, maksudnya ada yang beli. Ada yang beli lumayan. Bukan ada yang beli, pasti banyak lah. Maksud gue, berarti bener ada yang beli karena bukan untuk lari di beneran trail runner gitu, tapi karena becek. Oh, kalau buat lari buat trail runner sih gue ngeliat beberapa ada yang buat hiking segala macam. Jadi kayak ya karena emang ngelihat dari speknya Yuza yang pertama kan dia lebih sebenarnya purpose-nya itu bukan buat speed movement kan sebenarnya. Iya, betul. Dia tuh lebih kayak buat hiking. Jadi kalau misalnya di Nenten sendiri ya emang dari awal sebenarnya ketika Yuza Evo ini udah ada ya emang seri lebih performance-nya tuh Yuza Evo. Tapi kalau misalkan seri standarnya, seri all ya pokoknya yang seri awalnya banget tuh ya Yuza itu sebenarnya kayak gitu sih. Berarti benar dong ya dapat market baru lu untuk hiking. Bikin gituan. Ini juga gue kalau nggak salah denger ya sebenarnya market trail tuh udah banyak yang mau ngegarap. Salah satunya yang gue denger tuh Eagle. Oh iya. Kalau gue nggak salah ya. Ini mohon pembenarannya Mas Iksan, Mas Wisa. Kalau nggak salah tuh Eagle Ronin apa ya kalau nggak salah itu pertamanya briefnya buat trail setahu gue. Eagle Ronin. Oh gue tahu ya. Yang full CPU. Oh I see, gue tahu. Yang itu juga gue heran sih Eagle Ronin ini ngomongin Eagle ya. Jadi ngomongin Eagle nih nggak apa-apa lah. Desainnya bagus banget sih tapi kalau buat trail gila aja. Iya makanya kok uppernya yang gue bingung tuh uppernya itu berat. Karena pakai CPU gitu kan, full upper gitu. Tapi soalnya running road gitu kayak. Kalau lu bilang emang bener sih buat trail ini masuk banget sih. Ya setidaknya mungkin kalau buat trail tuh bakal lebih make sense si desainnya kalau menurut gua. Lebih nyambung gitu. Lebih nyambung. Karena nggak perlu speed banget. Iya. Oh, I see. Anda suka dengar gosip dari brand sebelah ya? Ya, kuping saya di mana-mana ya. Wah, emang ketua forum tuh kayak gitu, Ben. Anjir. Yaudah. Pertanyaan terakhir gitu. Tiba-tiba. Gak apa-apa kali Gif, ketua forum belum ada ketuanya kali. Yaudah, lu aja kali gitu. Gua udah tua. Emang tua sih lu, tapi ya masih cocok kan tua jadi ketua. Tua tuh saatnya ngedumel aja. Everybody stupid itu aja. Belum 30 umur gue udah ngerasa tua ya. Yowes ini nih pertanyaan terakhir. Ini nggak relate sama project lu tapi lebih ke lu pandangan lu. Menurut lu dari kondisi industri sekarang yang lagi pertama kita harus survive dong karena kondisi kayak gini kan pandemi gini. Nah, menurut lu untuk segi desain ini masih penting nggak sih? Gimana? Sorry. Jadi kan industri lagi nggak cuma sepatu ya, di beberapa sektor juga lagi jatuh nih secara finansial ekonomi karena pandemi gitu. Nah jadi orang semua bertahan untuk ya at least bisa mutar duit lah, bisa gaji karyawan segala macem. Nah di situ kan prioritasnya adalah survive. Nah menurut lu ketika desain yang namanya desainer, kalau kita masukin ego kita ke dalam atau ada hal-hal yang unik yang pengen kita tuangkan ke produk, pasti kan cost-nya bertambah besar gitu. Pasti mungkin bisa mencederai finansial perusahaan juga dengan cara yang gambling juga mungkin kalau belum tahu atau segala macam. Nah menurut lu masih relevan nggak di kondisi kayak gini desainer itu membuat desain masih sesuai dengan atau masih masukin si idealismenya? Jadi biasanya kan kita ada yang ke market driven sama yang emang kita pengen bikin terus di-combine kan. Kayak Yuza lu itu salah satu hasil yang perfect buat gua contohnya. Market driven dengan idealisme si desainer. Nah, sekarang ini orang sangat market driven nih. Menurut lu kita masih bisa masukin si desainer itu nggak isi ego atau idealisme kita nggak? Sebenarnya ya kalau misalkan ini balik lagi ke mentalitas lu sebagai desainer juga gitu. Kayak kalau misalkan lu mikirnya, oh ini harus ngikutin market pisan nih, gue bener-bener nggak bisa dari awal lu udah ngasih barrier, gue nggak bisa ngasih ego, ya lu bakal nggak bisa ngasih ego gitu. Tapi justru di sini adalah yang lebih menarik, ketika lu dibatasin,
kreativitas lu bisa nyentuh sampai mana. Pun menurut gue ya, salah satu tanggung jawab desainer ya, dalam konteks ini footwear gitu, ketika market lagi jelas butuhnya apa, lama-lama itu kan bakal jenuh kan. Kayak misalkan, oh gue pengen sepatu yang hitam putih, terus ada logonya minimal gitu. Kayak kalau semuanya kayak gitu, market bakal jenuh. Tugas lu sebagai desainer adalah gimana caranya lu ngebantu perusahaan supaya peluang itu ada lagi. Ngerti gak? Punya gimana caranya perusahaan punya bargaining power orang untuk beli produk dari si perusahaan itu. Ngerti gak? Jadi kayak ngikutin market sih boleh, tapi tugas utama lu sebagai desainer lu juga harus nyari peluang gimana caranya si produk ini terlihat lebih bagus atau terasa lebih bagus, ada nilai lebih daripada produk yang lainnya. Jadi menurut gue sih mau ada market demand kayak gimana pun, tugas desainer tuh di situ cuman gimana caranya bikin itu lebih baik daripada yang jadi kompetitor, udah sebisa mungkin dengan kemampuan yang ada gitu. Gitu sih gue mikirnya. Gue suka sama yang apa ya, kata-kata lu tadi sih, kalau lu pengen ngebuat sesuatu yang sama yang udah ada di market itu at least punya strategi yang baik lah gitu. Nah itu gue ingat waktu itu Mas Yadi itu juga pernah, nggak di Nineten sih, di brand sebelumnya gitu, gue akan sebutin brandnya apa. Enggak di-leak. Oh di Pakalolo. Tebak aja terus. Di TB gitu. Jadi waktu itu Mas Yadi emang dari awal dia dengan tim lainnya itu ada satu produk nih yang lagi in banget di market, laku parah. Jadi emang strategi brand dia saat itu adalah yaudah kita copy aja ini tapi bikin lebih murah. Jadi mengakalin, jadi apa ya, developmentnya atau design thinkingnya tuh bermain di area ya si produknya gimana, mana yang bisa kita take out, mana yang bisa ganti, tapi tanpa merubah visual. Jadi market kalau dihadapin dengan dua yang identical gitu, yang lebih murah pasti lebih diambil kan, karena marketnya kayak gitu. Dan itu berhasil gitu. Dan menurut gua kalau emang di situ caranya ya udah gitu, lakuin aja. Kalau emang berhasil. Tapi kalau karena ngikut gitu ya, sedih ya. Iya sih. Lagi rame. Sama ini juga sih maksud gue, kayak ya itu, tapi maksudnya strategi yang kayak gitu kalau misalkan ngikutin gitu terus kayak ngejawab doang gitu, kayak sayang aja sih brandnya, gue mikirnya kayak bikin brand kan susah ya. Dan ini kan nggak bikin tempe ya, sebelah bikin tempe manis, bikin deh besok gue goreng deh tempe manis, kan nggak gitu ya. Ketika udah keluar di market, lu kan ngedevelop minimal ya gila paling super speednya mah 3 bulan anjir. Sama lu kasihan nggak sih kalau sales dari brand lu terus bilang kayak beli produk gue dong, kan sama nih kayak dia, beli dong produk gue kan sama nih kayak ini, bedanya cuma ini doang, beda logo doang. Kasihan tau. Iya. Gue nggak kepikir situ lagi. Belum dapat target lagi ya si sales. Gue mau jualan gimana pak? Barangnya mirip, lebih bagus sana. Iya, kasihan aja. Dia punya target, tekanan dari kantor. Anjir kasihan cuy. Maksudnya kalau lu mikir ke salesnya, mungkin lu kalau bisa ngasih sesuatu yang baik, lu bisa ngebantu salesnya juga. Kayak, lihat nih, produk gue emang nggak sama, tapi emang di sini lebih bagus nih, lihat nih. Pokoknya beda. Kalau misalkan lu cari yang kayak gini, itu cuma ada di produk gue. Ya lebih enak kayak gitu. Bener banget itu. Daripada kayak lu bikin produk yang sama persis, kasihan aja sales. Sales lu tuh jadi kayak, ya udahlah ini sama kayak gini, ini aja. Paling mainnya harga lagi. Iya. Bener. Harga teh penting iya, tapi ya maksudnya kayaknya orang juga mau deh ngeluarin sedikit lebih banyak untuk dapat sesuatu yang lebih juga dari segi value-nya gitu. Nggak tahu sih ya, itu balik lagi ke strategi brandnya. Ya dan juga kalau maksudnya bisa kok bikin sepatu bagus tapi harganya jatuh gitu. Iya lah, sepatu HZ mah kalau diganti logonya pakai centang tuh udah 1 juta anjir. Bahkan aduh enak banget dijilat, enak banget dijilat. Enak banget dijilat. Bahkan Nike ya apa sih, nggak tahu take down running mereka yang pakai yang ala React tapi yang bukan React, yang Renew gitu. Ayo dumal ayo dong. Ya kayak gitu. Brand global ya. Iya lah, yang gila sepatu harganya 1.900.000. Apa aja jelek banget, meshnya sampah. Toolingnya kagak enak dibanding sama HZ gitu yang enak.
Yang materialnya juga udah sekelas mereka yang top tiernya, tapi harganya. Nah di situ loh maksud gue, kalau lu brand, kalau mau support lokal, ya supportnya di situ, quality anjir. Kalau sampai harga mah di Shopee ada harga 15.000. Tapi mungkin kalau, nah ini sedikit ngomongin tadi itu ya, kayak kalau mau support brand Indonesia, ada tanggung jawab dari brandnya juga nggak sih, mestinya sebenarnya untuk nge-provide sesuatu yang lebih variatif, gue mikirnya. Kalau ngomongin tanggung jawab sih, gue rasa tuh baik lagi ya sebenarnya. Ekosistemnya semua berpartisipasi, bahkan si konsumen juga ada. Nanti gue bikin sesi lah, gue bikin tentang apa itu ekosistem. Nah. Iya, siap. Yaudah Gi, seru nih ngobrolnya. Gue akhirnya bisa bertahan nggak ngeluarin ngedumel-ngedumel gue yang berbahaya di depan lu. Emang lu sampah anjir. Oke Gi, thank you, ngobrolnya asik. Nanti kapan kita gibah lagi lah. Oke, sip. Ini sorry ya kalau misalnya ada salah kata. Maksudnya gue cuman emang pemerintah banget anjir. Ada yang salah kata, salah kata ya udah salah aja. Emang lu tersinggung. Oke, thank you semuanya. Dadah. Bye.